Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian bagi setiap ujian manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut," yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Sebagai seorang muslim, ketika saudari kita meninggal dunia, terdapat kewajiban fardu kifayah yang wajib untuk ditunaikan, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan jenazah. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Sebelum masuk ke tata cara memandikan jenazah, kita harus mengetahui syarat wajib jenazah yang harus dimandikan. Yang pertama, beragama muslim. Yang kedua, ada anggota tubuh yang bisa dimandikan. Yang ketiga, bukan bayi yang lahir dalam keadaan meninggal atau keguguran. Dan yang keempat, bukan jenazah yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Setelah kita mengetahui syarat wajib mayat yang dimandikan, selanjutnya kita juga perlu mengetahui syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, tentunya orang tersebut beragama muslim. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, amanah dan jujur. Sehingga pada saat ia melihat aib jenazah tersebut, ia tidak menyebarluaskan kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, tentunya orang tersebut mengetahui tata cara dalam memandikan jenazah. Setelah kita tahu syarat-syarat memandikan jenazah, sekarang kita harus mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah, baik itu jenazah perempuan ataupun jenazah laki-laki menurut syariat Islam. Jika jenazah laki-laki, yang harus memandikan itu adalah ayah, paman, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek, dan juga kerabat laki-laki yang amanah dan juga jujur. Sedangkan jika jenazahnya adalah seorang perempuan, maka yang berhak untuk memandikan adalah ibunya, anak perempuan, saudara perempuan, serta kerabat perempuan lainnya dan juga perempuan yang amanah. Namun, jika jenazah tersebut sudah menikah, maka suaminya pun juga boleh memandikan jenazah tersebut. Namun, di dalam Islam, jika seorang perempuan meninggal dunia, maka yang paling utama adalah seorang perempuan yang memandikan jenazah tersebut. Jadi alat yang kami butuhkan itu yang pertama adalah kapur barus yang sudah digerus. Yang kedua alat mandi itu sampo dan sabun, dan juga alat sikat gigi dan odol. Terus kapas, katembat, dan sarung untuk penutup aurat jenazah, dan handuk, dan disediakan juga baskom dan timba yang sudah berisi air. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca niat terlebih dahulu. Niat dilakukan dalam hati untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah dan mengurus jenazah karena Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengistinjakan jenazah untuk membersihkan najis dan juga kotoran yang berada di dalam tubuh jenazah. Selanjutnya, tubuh jenazah diangkat perlahan, lalu kemudian perutnya ditekan sembari untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah. Selanjutnya, jenazah dimiringkan ke arah kanan, lalu dibersihkan sisa-sisa kotoran yang tadi sudah dikeluarkan dari perut jenazah. Langkah kedua, kita membersihkan mulut, gigi, dan juga hidung jenazah menggunakan kapas atau kain yang dibasahi oleh air secara perlahan. Setelah tubuh jenazah bersih dari najis, langkah selanjutnya
Jenazah diwudukan sebagaimana wudu untuk melaksanakan sholat. Dimulai dari membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Untuk mulut dan hidung, tidak dimasuki air secara langsung, akan tetapi cukup dibersihkan menggunakan kapas yang telah dibasahi menggunakan air. Langkah selanjutnya adalah membersihkan rambut dan juga kepala. Untuk jenazah perempuan, rambut diusap secara perlahan sembari air dialirkan. Kemudian, seluruh tubuh dibersihkan secara lembut, mulai dari kanan hingga kiri, mulai dari kepala hingga kaki. Rasulullah SAW bersabda, mulailah dari bagian kanan dan anggota-anggota wudunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak lupa juga dibersihkan lipatan tubuh seperti belakang telinga, ketiak, sela-sela jari, lipatan kulit harus dibersihkan dengan baik. Dalam proses memandikan jenazah, perlu diperhatikan untuk selalu menjaga aurat jenazah tertutup. Dalam proses pemandian jenazah, dianjurkan menggunakan air yang dicampur daun bidara, karena dapat membantu membersihkan tubuh jenazah. Sedangkan pada siraman terakhir, dianjurkan menggunakan air yang dicampur kapur barus untuk memberikan kesegaran dan aroma yang harum pada jenazah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat segala penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Saat ini, mungkin kita yang sedang memandikan saudara kita. Tapi suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan kita yang akan dimandikan oleh orang-orang setelah kita. Semoga Allah mengampuni dosa para kaum muslimin yang telah mendahului kita dan memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Mungkin cukup sekian video tata cara memandikan jenazah dari kelompok 4.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata, karena sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah dan yang salah datang dari kami dan campur tangan syaitan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.